Alhamdulillah sehat semua ya. Iya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Silahkan ketua kelasnya tolong dipimpin berdoa. Mbak Siti. Sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu ya. Salsabila Andriani. Hadirah Ibu. Nur Aisyah. Hadirah. Siti Masrurah. Hadirah. Alhamdulillah. Masuk semua ya. Ya, Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menjenguk orang yang sakit. Ya. Ya. Sudah pernah ya? Sudah pernah menjenguk orang sakit ya? Sudah. Nah, kita akan membahas tentang dalil, adab dan hikmah menjenguk orang sakit. Karena menjenguk orang sakit adalah perintah agama Islam, jadi tidak bisa sembarangan. Oke, yang pertama yaitu dalil menjenguk orang sakit. Ada di hadis riwayat Bukhari nomor 1240 dan Muslim nomor 2162 yang berbunyi hakul muslim 'alal muslim khamsa raddus salami wa ibadatul maridi wa tibaul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul abisi, yang artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya yaitu ada 5. Yang pertama menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengantar jenazah, yang keempat memenuhi undangan, dan yang kelima mendoakan orang yang bersin. Jadi itu termasuk menjenguk orang sakit juga termasuk hak muslim kepada muslim yang lain. Oke, selanjutnya ada menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu tidak bisa sembarangan asal menjenguk gitu ya, tapi harus ada adab dan tata keramanya. Yang pertama ada menjenguk orang sakit, yaitu yang pertama niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Jadi kalau misalnya mau menjenguk orang yang sakit, diniatkan untuk memotivasi ya agar bisa sembuh. Jadi bukan untuk main-main, untuk malah bercanda atau bagaimana yang lainnya di sana itu tidak boleh. Jadi harus mempunyai niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Tidak boleh mengharapkan imbalan apapun. Yang kedua yaitu memperhatikan waktu dan situasi serta kondisi ketika hendak menjenguk. Jadi tidak asal sembarangan segala waktu bisa datang untuk menjenguk orang tersebut, tetapi harus ada waktu dan situasinya. Nah, jadi bagaimana yang dimaksud dengan waktu dan situasi kondisi saat menjenguk, yaitu janganlah memberatkan orang yang dijenguk dan pilihlah waktu yang tepat. Jika orang yang sakit dirawat di rumah, hendaknya meminta izin terlebih dahulu sebelum menjenguknya, mengetuk pintu dengan pelan dan menundukkan pandangannya, menyebutkan perihal dirinya dan tidak berlama-lama karena bisa jadi itu dapat membuatnya lelah gitu ya. Yang selanjutnya yaitu memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Jadi harus salaman dulu sama yang punya rumah, sama ibunya atau bapaknya atau saudaranya. Yang selanjutnya menunjukkan kepedulian dengan menanyakan kondisinya. Jadi kalau misalnya mau menjenguk, biasakan dulu tanya kondisinya gimana hari ini, apa sudah mendingan atau masih sama seperti kemarin atau bagaimana. Yang selanjutnya mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit. Sudah ada yang tahu doa untuk mendoakan orang sakit? Belum ya. Kalau belum, jadi doa untuk mendoakan orang yang sakit yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robban nasi adhibil ba'sa Ishfi wa anta syafi la isfa'a illa shifa'uka shifa'a la yuqadiru syaqoma. Yang artinya, ya Allah, Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Setelah mendoakan, yang selanjutnya yaitu menundukkan pandangan atau tidak menatapnya dengan tajam.
jajan. Jadi jangan dipelototin orang yang sakit ya. Selanjutnya, santun dalam berbicara. Jaga pembicaraan, jangan sampai menusuk perasaan dan hindari bersenda gurau. Jadi kalau menjenguk orang sakit itu tidak boleh bercanda yang berlebihan. Selanjutnya, responsif atau tanggap terhadap apa yang ia butuhkan, tidak masa bodoh. Jadi kalau misalnya orang yang sakit tersebut butuh sesuatu, kalau tidak ada yang menjaganya, alangkah baiknya kalian membantu untuk mengambilkan ya. Selanjutnya yaitu memotivasi untuk sembuh dan menghiburnya dengan mengucap, tidak apa, insya Allah engkau akan sembuh. Lalu selanjutnya yaitu melarangnya berharap kematian dan ucapkanlah, semoga Allah memberikan yang terbaik bagimu. Setelah melarangnya berharap kematian, menasihatinya agar selalu sabar dan supaya tetap menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Misalnya melaksanakan sholat, berzikir sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu memimpin dan membantu talqin. Ya, jadi kalau misalnya orang tersebut sudah mendekati ajal atau sudah sakaratul maut, itu hendaknya kalau kita sedang menjenguk, kita ikut membimbing dan membantu untuk talqin, yaitu dengan mengucap la ilaha illallah, dan disunahkan membaca surat Yasin, semoga Allah mengampuni dosanya. Oke. Yang selanjutnya yaitu tidak membeda-bedakan keadaan, tetap menjenguk orang sakit tanpa membeda-bedakan keadaan sekalipun beda agama. Jadi kita tetap toleransi ya. Dan yang terakhir yaitu hendaknya membawa buah tangan sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak usah dipaksakan membawa buah tangan yang berlebihan. Yang penting niatnya ikhlas dan tujuannya baik. Gitu ya. Ya. Oke. Selanjutnya yaitu hikmah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu juga terdapat hikmah untuk kita yang menjenguknya. Hikmahnya apa sih menjenguk orang sakit ini? Yang pertama yaitu menjenguk orang sakit dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat berharga. Maaf ya. Jadi kalau menjenguk orang sakit itu kan pasti kita menyadari bahwa alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, begitu ya. Jadi lebih banyak bersyukur. Yang kedua itu mensyukuri nikmat seperti tadi yang Ibu katakan. Yang ketiga yaitu menjenguk orang sakit berarti memetik buah-buah pahala. Jadi menjenguk orang sakit itu banyak pahalanya, besar pahalanya. Selanjutnya yang keempat mendapat pujian dari Allah dan malaikat. Yang kelima akan mendapatkan doa agar hidup sentosa dunia akhirat. Yang keenam menumbuhkan kesadaran peduli terhadap sesama manusia. Yang ketujuh menjalin silaturahim antara yang sehat dan yang sakit. Yang kedelapan meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Yang kesembilan membantu mengurangi rasa sakit dan memberikan motivasi untuk sembuh pada orang yang sakit. Jadi kalau misalnya menjenguk orang sakit itu orang yang sakit pasti akan bahagia dan akan mengurangi rasa sakitnya. Dan yang terakhir yaitu membahagiakan hati orang yang sakit. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada orang yang sakit dan kalian ingin menjenguknya, jangan lupa diterapkan adab-adab yang tadi Ibu sudah jelaskan. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup ya. Berarti insya Allah sudah paham ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nanti kalian merangkum apa materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini tentang dalil adab menjenguk orang sakit dan juga hikmah menjenguk orang sakit. Minggu depan tolong dikumpulkan. Karena ini waktunya sudah selesai, jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa lagi. Mbak Siti. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu
ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.